What's up movie lovers, welcome back to my YouTube channel. Baik lagi sama gua Jaka Warna di konten alur cerita film. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke movie lovers, alur cerita kali ini akan mencerita tentang film yang berjudul Run yang dirilis pada bulan November 2020 lalu. Film yang bergenre horor misteri ini dibintangi oleh Sarah Paulson yang berperan sebagai Diane Sherman dan Keira Allen yang berperan sebagai Chloe Sherman. Pada awal cerita, tampak sekelompok dokter tengah menyelamatkan bayi prematur dan tampak seorang ibu sedang berdoa untuk keselamatan bayinya. Ia pun diminta untuk menemui bayinya dan tampak bayinya masih bertahan hidup. Berikutnya dijelaskan beberapa macam penyakit yang diderita oleh Chloe. 17 tahun kemudian, tampak orang tua homeschooling sedang melakukan rapat. Mereka tengah membahas jenjang karir anak-anaknya. Sang guru pun bertanya kepada Yani bagaimana perasaannya karena anaknya Chloe akan masuk kuliah beberapa bulan lagi. Diana pun menjawab, belum ada keputusan dari pihak kampus dan ia merasa baik-baik saja mengatur, mengurus, menjaga, dan memberikan kebutuhannya selama 17 tahun belakangan ini. Scene pun berpindah ke sebuah rumah yang jauh dari pemukiman warga. Tampak seorang gadis yang sedang bangun tidur. Ia adalah Chloe Sherman, anak dari Diana Sherman. Sejak kecil, ia harus menanggung berbagai macam penyakit yang dideritanya, seperti kelumpuhan, asma, muntah-muntah, ruam-ruam di kulit, hingga ia sudah terbiasa mengkonsumsi obat-obatan medis semenjak kecil. Setiap hari, ia harus mengecek gula darah dan menyuntikkan cairan insulin ke dalam tubuhnya, dan melakukan terapi kaki oleh ibunya. Selama 17 tahun itu pula, Chloe mengikuti program homeschooling. Chloe termasuk anak yang sangat cerdas. Ia mempunyai mimpi untuk bisa masuk kuliah di universitas negeri ternama. Namun, setiap ada habis surat yang datang, Chloe harus menahan keinginannya karena ibunya selalu berkata surat kelulusannya belum datang. Chloe sering membuka YouTube untuk menemukan informasi mengenai universitas yang diinginkannya. Karena Chloe anak yang sangat cerdas, ia sering membuat atau merakit PC dan lain-lain. Ketika Chloe tidur, kerap ibunya selalu menghabiskan waktu malamnya dengan minuman dan menonton film dokumenter dirinya. Ketika keesokan harinya, ia melihat ibunya sudah pulang dari tempat belanja. Ketika itu, ibunya sedang sibuk menerima telepon. Dengan cepat-cepat, Chloe mengambil segenggam coklat di atas belanja ibunya. Tanpa sengaja, ia menemukan obat yang tampak asing baginya. Namun, di kemasannya tertulis nama ibunya. Chloe pun mengira bahwa itu adalah obat untuk ibunya. Ketika menjelang tidur, seperti biasa, ibunya selalu memberikan obat untuk Chloe. Namun, Chloe tampak heran ketika melihat obat yang sama yang ia temukan di pagi itu. Chloe pun bertanya kepada ibunya, bukankah ini obat ibu? Dia pun heran dan bertanya, tahu dari mana? Chloe pun jujur ketika ia sedang mencuri coklat, ia tidak sengaja melihat obat itu. Diana pun menjelaskan bahwa itu adalah obat dirinya dan ibunya hanya nama penerimanya saja. Dengan masih penuh tanda tanya, Chloe pun akhirnya meminumnya. Keesokan paginya, kecurigaan Chloe pun semakin besar. Ia mencoba mengambil obat itu dengan pencapit buatannya. Dan benar saja, Chloe menemukan kejanggalan pada kemasan obatnya. Ternyata, di balik kemasan namanya, tersembunyi kemasan atas nama ibunya. Dan ketika menjelang tidur, seperti biasa, ibunya memberikan obat untuknya. Namun, Chloe berpura-pura menelannya karena rasa penasarannya yang sangat tinggi. Ia pun mencari tahu mengenai obat tersebut. Chloe pun mengendap-endap ke bawah dengan mencari tahu di Google dengan mengetikkan nama Trigoxin. Namun, akses internetnya putus. Tanpa ia sadari, ternyata ada seorang yang sedang memperhatikannya di sudut ruang. Keesokan paginya, Chloe mendengar ibunya sedang marah-marah di telepon karena koneksi internet di rumah mati. Ibunya pun bertanya kenapa dia tahu,
bahwa internetnya mati, Chloe pun mengakui bahwa ia semalam diam-diam menggunakan internet untuk keperluan belajar. Padahal ia searching obat Trigoxin. Chloe pun mencoba mencari informasi tentang obat itu dengan menelepon pusat farmasi. Namun pihak farmasi mengetahui nomor rumah ibunya. Sontak saja Chloe pun kaget dan menutup teleponnya. Lalu Chloe pun mencoba menelepon pelayanan masyarakat dengan harus mengikuti petunjuk-petunjuk dan sebagainya. Selain itu, Chloe pun harus tetap memantau ibunya yang sedang berkebun di bawah. Akhirnya Chloe pun menutup teleponnya. Pada waktu makan malam, Chloe mengajak ibunya untuk menonton film di bioskop. Sebelum berangkat, ia sempat membawa sampel obat-obatnya yang ia sembunyikan di dalam celengan untuk mencari tahu tentang obat itu di toko farmasi terdekat. Pada saat menonton, di bioskop, Chloe berpura-pura minta izin kepada ibunya untuk pergi ke toilet. Padahal ia pergi ke toko farmasi terdekat untuk menanyakan tentang obat itu. Ketika masuk, Chloe melihat antrian yang sangat panjang. Chloe pun meminta izin untuk memotong antrian. Chloe langsung menanyakan kepada penjaga apotek tentang obat itu. Karena penjaga apotek itu mengenali ibunya dan ia berkata resep obat ini sangat privasi. Chloe pun beralasan bahwa mereka sedang bermain game. Sang penjaga apotek pun menjelaskan bahwa obat itu adalah bukan obat untuk manusia, melainkan obat untuk anjing. Sontak Chloe pun kaget dan menanyakan apa efek sampingnya jika diminum oleh manusia. Penjaga apotek pun menjelaskan otot kaki menjadi lemas dan akan lumpuh. Lalu tampak ibunya datang dan menemukan Chloe. Ia meminta agar orang-orang menjauh, namun sebenarnya ia telah menyuntikkan obat bius kepada Chloe. Chloe pun dibawa pulang dalam keadaan pingsan. Ibunya sedikit panik karena rahasianya takut terbongkar. Ia pun searching di Google untuk mencari informasi mengenai rumah racun. Chloe mulai sadar, namun ketika hendak keluar kamar, pintu kamarnya terkunci. Karena kepintarannya, ia pun mencari akal untuk membuka pintu itu. Dan berhasil, namun ternyata di balik pintu itu masih terpalang oleh kayu, sehingga Chloe tetap tidak bisa keluar. Tidak kehabisan akal, Chloe pun mencoba keluar lewat jendela. Sebelumnya, Chloe mengecek gula darahnya, ia pun makan untuk menambah tenaga. Ia membawa solder, selimut, dan menampung air di dalam mulutnya. Dengan sekuat tenaga, Chloe keluar melalui jendela dan melewati genting-genting. Ketika sampai di jendela luar ibunya, Chloe mulai memanaskan solder dan menusukkan ke kaca sampai retak. Lalu ia menyemburkan air di dalam mulutnya dan kaca pun pecah. Ia menggunakan selimutnya untuk masuk ke dalam. Tiba-tiba, Chloe merasakan asmanya kambuh. Dalam keadaan sesak, ia mencoba merangkak ke kamarnya untuk mengambil alat asmanya. Lalu, Chloe berusaha kabur melalui elevator tangga. Namun ternyata sudah dirusak oleh ibunya Chloe. Chloe pun menjatuhkan kursi rodanya. Ketika hendak mencoba turun dari tangga, Chloe terjatuh hingga ia terluka. Ia sedikit tidak percaya mendapat kakinya bisa bergerak selama ia tidak meminum obat itu. Ia pun semakin yakin bahwa ibunya sudah meracuninya. Chloe pun berusaha untuk kabur. Terlihat ibunya sedang dalam perjalanan menuju pulang dengan membawa obat-obatan yang sudah dibelinya. Chloe berusaha kabur ke jalan, tiba-tiba Chloe melihat ada mobil yang akan melintas. Dengan terburu-buru, Chloe menghindar dan sembunyi ke ketepian. Ketika Chloe melihat, ternyata itu adalah mobil pengantar pos. Chloe pun langsung berusaha mencegatnya dan hampir tertabrak. Supir pun keluar dan Chloe menjelaskan apa yang sudah terjadi kepadanya. Ketika hendak masuk ke dalam mobil, tiba-tiba ibunya datang dan melihat mereka dari kejauhan. Chloe pun bersembunyi. Supirnya pun menghadapi ibunya dan beradu mulut. Ibunya mengancam akan melaporkannya kepada polisi. Namun saat itu tidak ada sinyal. Ibunya pun berkata ia akan mengikutinya dari arah belakang. Dan ketika Chloe dibawa masuk ke dalam mobil, ibunya membuka peralatan biusnya. Tanpa diduga dari arah belakang, ibunya menyuntikkan obat bius kepada supir pos itu. Chloe pun dibius dan pingsan.
Ketika Chloe mulai sadar, ia berada di basement tempat ibunya. Ia pun melihat ada racikan. Ia pun sadar bahwa penyakit-penyakit yang dideritanya selama ini adalah kelakuan ibunya. Kursi rodanya pun terikat rantai. Tanpa sengaja, Chloe menemukan surat penerimaan universitasnya. Chloe pun tidak menyangka ibunya tega melakukan hal ini kepadanya, hingga ia pun marah-marah. Chloe pun menemukan berkas-berkas rahasia di dalam suatu kotak. Di dalam kotak itulah Chloe menemukan fakta yang sebenarnya, bahwa ketika masih kecil terlihat dalam foto Chloe bisa berjalan. Lalu ada catatan surat kematian atas nama Chloe, tepatnya 17 tahun yang lalu, 2 jam setelah kelahiran. Lalu ada kasus penculikan bayi di rumah sakit itu. Di sini, Chloe tersadar bahwa ternyata ia bukanlah anak dari ibunya, tetapi ia adalah korban penculikan bayi di rumah sakit itu. Ketika itu, ibunya datang. Dengan merasa ketakutan, Chloe berkata bahwa Diane bukanlah ibunya, dan dia adalah orang yang menyebabkan dia sakit selama ini. Namun, Diane berkata dan mengelak bahwa ia lakukan selama ini demi dirinya. Diana pun mencoba meyakinkan Chloe dengan membuang obat-obat dan memulai semuanya dari awal. Namun Chloe tidak mau. Diana pun mulai marah dan mulai meracik obat-obatannya untuk disuntikan kepada Chloe. Chloe pun bermohon untuk tidak melakukan hal itu. Chloe yang ketakutan saat itu berusaha kabur di balik pintu dan menguncinya. Di dalam, Chloe menemukan sebotol racun. Ketika ibunya berhasil membuka pintunya, Chloe meminum racun itu hingga overdosis. Sontak saja ibunya panik dan menangis melihat anaknya sedang sekarat. Chloe pun dilarikan ke rumah sakit. Ajaibnya, nyawa Chloe masih terselamatkan. Namun ia tidak bisa bergerak. Ia melihat ibunya di kaca dengan tatapan dan pikiran jahatnya. Chloe mencoba meminta bantuan kepada suster dengan memencet tombol. Chloe mencoba berinteraksi dengan kode tatapannya bahwa ia ingin menulis sesuatu. Chloe pun diberi kertas dan alat tulis. Dengan sekuat tenaga, Chloe berusaha menulisnya. Namun tiba-tiba alarm darurat berbunyi sehingga Chloe harus ditinggalkan sendiri. Tiba-tiba ibunya datang dan mencabut semua peralatan yang menempel di tubuh Chloe dan membawanya kabur. Chloe pun tidak berdaya. Ketika itu, suster yang tadi tidak menemukan Chloe di tempatnya dan menemukan tulisan yang sempat dibuat oleh Chloe. Ia bertuliskan, "Mom." Lalu pihak keamanan pun bergegas mencari mereka. Ketika di eskalator, Chloe berusaha menahan kursi rodanya dengan sisa-sisa tenaga kakinya, hingga rodanya tidak bisa bergerak. Akhirnya, polisi bisa menemukan mereka. Diana pun menodongkan pistolnya dan berkata ia hanya ingin pulang. Diana pun ditembak dan akhirnya jatuh. Chloe pun akhirnya selamat dan kasus penculikan bayi serta penganiayaan terhadapnya terungkap. 7 tahun kemudian, Chloe sudah beranjak 24 tahun. Tampak sedang menuju ke suatu tempat rumah sakit jiwa. Sedikit-sedikit, Chloe mulai bisa berjalan menggunakan tongkatnya. Chloe pun menemui Diana dan menceritakan kehidupannya saat ini. Chloe merasa hidupnya jauh lebih baik. Chloe tampak sedang mengeluarkan sesuatu dari dalam mulutnya, dan ternyata itu adalah pil anjing yang dulu sering ibunya berikan kepadanya. Chloe pun berkata kepada ibunya, "Ibu, tolong buka mulutmu lebar-lebar." Dan film pun berakhir. Wow, sungguh film yang sangat menarik ya untuk ditonton. Sungguh tegas sekali ya ibunya membuat anaknya lumpuh seumur hidup agar tidak bisa kemana-mana. Bayangkan saja kalau kita berada di posisi si Chloe, pasti bakalan sangat kecewa dan marah sekali ya. Film ini cukup apik dan diakhiri dengan pembalasan yang setimpal. Oke, movie lovers, itu dia alur cerita untuk film kali ini. Jika kalian suka dengan konten ini, silakan di like, di komen, dan di share. Dan jangan lupa di subscribe juga ya. Dan tetap nyalakan notifikasi loncengnya agar movie lovers tidak ketinggalan dengan updatean video alur cerita film selanjutnya. Gua Jaka Warna, see you on my next video.